Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau kita berbicara mengenai benci produk asing, memangnya bisa Mas kita membenci produk asing? Karena kalau kita lihat di marketplace ya, itu memang hampir sebagian besar itu semuanya produk dari luar negeri. Dan masyarakat kan ataupun konsumen rasional saja Mas. Maksudnya mencari barang yang kualitasnya baik, harganya murah. Kebetulan barang-barang tersebut itu datang dari luar Indonesia dan lebih banyak ragamnya dibandingkan dengan buatan Indonesia. Jadi orang tidak melihat mana yang lokal, mana yang asing. Kita tinggal saja kemudian pilih yang sesuai kebutuhan. Bagaimana Mas Kohar? Proses perdagangan meskipun dia itu bebas, tetap harus ada aturan. Dia harus mengandung dua hal, yaitu adil dan bermanfaat. Dia tidak hanya bisa bermanfaat, tetapi kalau tidak adil, dia harus ditata. Mengapa ada WTO? Kan karena salah satu spiritnya adalah untuk keadilan kan gitu. Selama keadilan itu tidak tercipta, maka yang kecil, yang terlambat akan selalu tergilas karena mereka tidak memiliki akses modal yang memadai. Ada affirmative action untuk perempuan, disabilitas. Saya kira perlu juga affirmative action untuk ekonomi kecil, mikro, kecil dan menengah. Nah, kita juga harus telisik lagi di mana letak keadilan ketika terjadi apa yang disebut dengan predatory price, memakan harga, membanting harga. Bayangkan hijab, sebuah jilbab misalnya, itu dijual dari luar negeri dijual hanya dengan harga 1.900. Apakah itu masuk akal? Jelas tidak masuk akal. Karena apa yang mereka jual itu di bawah harga produksi. Harga pokok produksi saja nggak nyampe. Boro-boro ada keuntungan di situ. Nah, itulah yang disebut dengan praktik-praktik tidak adil. Ketika kita menghadapi perdagangan digital di toko-toko daring, di lapak toko-toko daring itu. Nah, karena itu perlu ada upaya pemerintah bertugas untuk membuat aturan. Bagaimana supaya situasinya itu berbalik. Dari sisi pemerintah. Dua, dari sisi publik. Menggaungkan cinta buatan dalam negeri itu bukan persoalan yang hari ini saja itu terjadi. Itu sudah dilakukan oleh banyak hal. Mahatma Gandhi waktu India sedang dijajah pada beberapa puluh tahun yang lalu. Itu menggaungkan apa yang disebut dengan Swadesi, yaitu kemandirian ekonomi yang berbasiskan mencintai produk-produk dalam negeri dan menolak produk-produk penjajah. Itu ada spirit ideologis, ada spirit nasionalisme di situ menjadikan satu. Nah, yang namanya cinta itu kan butuh pengorbanan. Barangkali kita selisih harganya 50, 60, tetapi tidak apa karena kita cinta. Karena itu cinta itu bukan semata-mata didasarkan atas dasar rasionalitas. Karena dia kan juga ada hati di situ kan. Nah, hanya saja cinta itu biasanya diikuti dengan ketika ada orang bersaing, saya mencintai A, maka otomatis saya tidak menyukai B, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah apabila kita membenci produk asing, lalu kemudian kita menghambatnya dengan segala cara, dengan rupa-rupa aturan, yang akhirnya jatuhnya bukan benci tapi protektif. Nah, itu yang tidak boleh di dalam aturan ekonomi. Ini bisa nanti akan jadi blunder tidak sih Mas Kohar dengan ucapan seperti ini, benci begitu, karena kan kita kenyataannya memang masih butuh investasi asing sebetulnya. Nah, ini yang juga perlu didudukkan. Beda ya, benci produk asing dengan rindu investasi asing itu dua hal yang berbeda. Jadi benci tapi rindu tetapi beda. Begini, benci produk asing itu adalah kita menolak produk-produk yang sudah ada padanannya di Indonesia. Produk-produk yang sudah 100% bisa dibuat di Indonesia. Atau produk-produk yang di Indonesia ini kita cari ada sepatu, tas, seterusnya lah yang ada di Indonesia. Tetapi kita ternyata lebih tergiur oleh produk asing karena apakah itu merek atau kemudian tadi predatory price, itu harga yang dibanting-banting tetapi tidak rasional tadi itu harganya, itu benci produk asing. Tetapi
memberi karpet pada investasi asing itu berbeda. Investasi asing itu kan modal yang masuk ke Indonesia. Modal masuk ke Indonesia digunakan untuk apa? Mendirikan industri yang dibuat di tanah air. Apakah itu tujuannya untuk di dalam negeri atau untuk ekspor, tetapi itu produknya adalah produk di dalam negeri. Modalnya saja yang kita bawa ke sini, tenaga kerjanya 90% lebih dari dalam negeri. Nah, kalau investasi asing itu apa? Meningkatkan harkat masyarakat juga karena dia menyerap lapangan kerja. Tetapi kalau produk asing itu kita sama saja kita hanya memberikan makan pada mereka-mereka yang berproduksi di luar negeri. Sementara UKM-UKM kita yang jumlahnya 64,19 juta itu, yang notabene berarti 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia, itu mereka akan bagaimana hidup mereka? Bayangkan loh, mereka ini 65% memasok ekspor. Tetapi kontribusinya terhadap ekspor hanya 13% dari PDB, dari produk domestik bruto. Itu artinya apa? Berarti kapasitas mereka itu belum bisa diserap secara maksimal karena apa? Karena mereka kalah bersaing dengan produk-produk asing yang memang disubsidi gila-gilaan. Tidak secara terang-terangan mengatakan ada politik dumping, tetapi praktiknya itu terjadi. Jadi kita memang tidak mengarah ke proteksionisme ya? Tidak. Sama sekali itu berbeda. Kalau proteksionisme kita menolak sama sekali, tetapi ini sekat. Jadi sekat itu sifatnya longgar, silahkan masuk, tapi kalau kemudian masyarakat tidak mau membeli, ya tidak akan laku. Otomatis kalau barang tidak akan laku, ya ditarik kembali. Dia menganggap bahwa pasar Indonesia ini terkenal loyal terhadap produknya, maka dia tidak akan laku. Itu misalnya ya, hal yang sama pernah ada SPBU, kehadiran SPBU tetangga kita. Jiran waktu itu datang ke Indonesia, tetapi di sejumlah tempat SPBU itu akhirnya tutup. Mengapa bisa seperti itu? Karena orang lebih memilih SPBU dalam negeri, SPBU yang di-create oleh perusahaan Pertamina dalam negeri. Apa yang terjadi kemudian kan tutup. Di beberapa titik kita melihat SPBU tersebut tutup. Apa yang sebetulnya dilakukan SPBU, apakah mereka lebih mahal? Tidak. Bahkan beberapa kali harganya bersaing lebih murah. Tetapi karena masyarakat ada sentimen, katakanlah, saya lebih suka menggunakan produk Indonesia ketimbang produk yang lain, maka yang terjadi adalah ya tidak laku. Ketika tidak laku, hukum pasar ya pasti mereka akan tutup kan gitu. Tapi kalau dari sisi kebutuhan bagaimana Mas? Supply dan demand. Bisa nggak kemudian produk lokal kita ini betul-betul mencukupi kebutuhan dari ratusan juta penduduk Indonesia? Tapi nanti kita akan bahas itu usai jeda, Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah membuka line telepon bagi Anda yang mau bergabung. Kita akan langsung menyapa penelpon kita yang pertama pada pagi hari ini ada Pak Dani dari Malang. Pak Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Kevin Egan, selamat pagi Mas Kohar. Pagi Pak Dani. Pagi, silakan Pak Dani. Oke, yang pertama saya sangat setuju dengan editorial dan juga sangat setuju dengan statement Pak Jokowi ya, walaupun saya merasa statementnya Pak Jokowi ini agak ekstrim ya, karena memakai diksi benci produk luar negeri itu sangat ekstrim, tapi pada prinsipnya saya setuju gitu. Saya berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi itu segera melakukan segenap daya dan upaya agar kalau bisa produk-produk seperti HP itu diproduksi di dalam negeri gitu. Jadi mereknya tuh merek HP, merek Indonesia gitu. Karena kenyataan sehari-hari yang kita lihat, walaupun HP itu mungkin resminya dianggap produk sekunder atau produk tersier, produk mewah gitu ya. Tapi kenyataannya HP itu sudah jadi produk primer gitu loh, kebutuhan primer gitu. Masyarakat sekarang aja bahkan pemulung aja udah punya HP gitu loh. Jadi kenapa harus impor dari luar negeri gitu? HP itu perlu diproduksi di Indonesia memakai merek dagang Indonesia gitu. Ya kita lihat Korea Selatan. Sekarang masyarakatnya di Korea Selatan mana ada yang pakai Apple atau
produk-produk Amerika Serikat, mereka semua pakai Samsung gitu. Begitu juga di Tiongkok, mereka semua pakai Xiaomi, Huawei gitu. Mana ada 10 tahun yang lalu di Cina itu, di Tiongkok itu kan Apple itu booming banget, bahkan sampai ada remaja yang sampai jual ginjal hanya demi membeli produk terbaru Apple. Tapi sekarang Apple pamornya kalah sama produk Tiongkok sendiri kayak Xiaomi gitu. Jadi bangga, masyarakat Cina tuh bangga memakai produk-produk mereka sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini sebagai penggemar dunia hiburan, terutama film, musik gitu ya. Saya tuh kadang-kadang suka gemes, tahun kemarin film Korea Selatan Parasite bisa meraih 4 Oscar. Terus ada lagi boyband BTS meraih penghargaan di American Music Awards gitu. Kenapa artis Indonesia yang kualitasnya saya rasa banyak yang jauh lebih baik dari artis-artis Korea belum bisa mendunia gitu, belum bisa mengglobal gitu, sedangkan produk seni Korea Selatan yang menurut saya begitu-begitu saja kok bisa begitu mengglobal gitu. Ini upaya dari Badan Ekonomi Kreatif ini perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dhani. Di belakangnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan. Saya bersyukur. Saya alhamdulillah sehat Pak Kohar. Ya, alhamdulillah sehat. Silakan. Izinkan saya kami terima kasih kepada Bapak Presiden untuk mengungkapkan benci pada produk luar negeri. Sebagai contoh saja yang kecil Pak Kohar. Satu produk kedelai saja. Saya pernah jadi ketua asosiasi penanam kedelai seprovinsi Jambi. Desa saya itu pernah jadi juara intensifikasi nasional kedelai, Pak. Waktu itu kedelai kita itu harga 1.000 saja di petani itu sudah untung, Pak. Tapi produk impor Amerika itu dijual di pasaran 1.000. Jadi harga di petani kita itu harganya 600 sampai 700 rupiah per kilo. Nah, bertahun-tahun seperti itu impor merajalela dengan harga yang murah. Sekarang ini petani malas nanam kedelai, Pak. Karena trauma. Beberapa tahun rugi terus. Karena dihajar oleh impor. Hari ini, Pak, kalau petani nanam kedelai, harga 4.000 saja sudah untung. Tapi sudah terlanjur trauma, tidak dikelola secara baik, petani panen kedelai tidak dikelola secara baik pemasarannya, sehingga petani hari ini trauma menanam kedelai dengan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Harapan saya pemerintah supaya petani kedelai ini digenjot lagi supaya ketergantungan terhadap kedelai luar negeri kita kurangi dan bisa kita stop, Pak. Begitu pendapat saya, Pak Kohar dan Pak Egan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan. Lalu ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Yang pertama saya ingin sampaikan narasi membenci produk asing itu adalah benar. Karena segmen pasarnya yang dituju Presiden kita Joko Widodo itu adalah segmen 85% lah Indonesia itu kelas menengah ke bawah. Ekonominya dan pendidikannya rendah. Dan narasi-narasi yang biasa mereka terima itu narasi-narasi yang mudah dicerna dan awam. Terus yang kedua, saya sangat terima kasih sekali. Apa yang diinginkan oleh Jokowi itu sudah sejalan dengan ajaran agama Islam. Yaitu Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali oleh bangsa itu sendiri. Ini sudah benar. Sesuai dengan surat Al-Ra'd ayat 11 ya. Terus yang ketiga saya ingin sampaikan, saya usul kepada Presiden Jokowi, tinjau ulang anggapan yang selama ini para konglomerat itu bisa dijadikan partner untuk mensejahterakan rakyat, itu harus ditinjau ulang. Karena apa? Kenyataannya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu saya menyarankan, jadikanlah usaha kecil menengah ini sebagai partner pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ini. Dengan caranya bagaimana? Beri mereka fasilitas. Apa? Untuk usaha kecil, mikro, beri mereka itu pinjaman tanpa jaminan. Modal kerja mereka, untuk modal kerja jumlahnya paling juga 2,5 juta per orang. Seperti tukang bakso, seperti tukang sayur-sayuran, seperti tukang pedagang kaki lima yang ada di pasar-pasar tradisional.
bantu mereka. Memang ada seseorang ekonom yang mengatakan pada saya, ide lu itu gila katanya. Tidak ada di dunia ini yang memberikan bank memberikan kredit tanpa jaminan. Tapi Indonesia lah sebagai pelopornya. Dan itu saja bisa dijadikan dana itu dalam anggaran belanja negara kita. Apakah 10 triliun atau 5 triliun untuk menjamin bank yang memberikan kredit nyaman tanpa jaminan. Jaminan yang utamanya itu adalah biasanya itu adalah kolateral dan kapital. Tetapi sekarang jaminan utama itu harus kita jadikan kapasiti, kemampuan mereka berusaha dan karakter, keinginan mereka untuk membalikkan dana tersebut. Itu yang jadi pegangan sekarang itu. Jadi ada terobosan. Kita ada bank syariah namanya. Kenapa bank syariah tidak memulai saat ini? Baik. Jadi kita harus mengangkat usaha kecil ini adalah sebagian besar adalah mereka-mereka yang... Baik, terima kasih Pak Syahril. Kami sudah menangkap poinnya. Saya langsung ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Presiden Joko Widodo telah menyerukan Indonesia untuk mencintai produk di dalam negeri dan benci pada produk luar negeri, termasuk produk asing. Ini sebagai langkah strategis di dalam mendorong pertumbuhan industri nasional, termasuk di dalamnya adalah usaha mikro kecil menengah. Karena apa Mas? Ini akan mampu meningkatkan produktivitas, kemudian juga melayani permintaan, bahkan mengurangi ketergantungan di dalam kaitannya dengan produk impor. Nah, momentum untuk mencintai produk di dalam negeri ini sangat tepat, yaitu di saat negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara merosot, industri nasional lesu, UMKM atau usaha mikro kecil menengah juga terperosok. Nah, selain itu Mas, bahwa 270 juta penduduk Indonesia sangatlah potensial dan diharapkan loyal untuk menggunakan produk Indonesia. Lah, oleh karena itu Mas, seruan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk Indonesia dan benci produk asing ini harus dijalankan secara konsisten. Di antaranya, 1, pejabat pemerintah harus menjadi teladan atau contoh untuk mencintai produk Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah harus pro produk Indonesia. Kemudian yang ketiga Mas terakhir, meningkatkan mutu atau daya saing produk Indonesia. Nah, termasuk saya juga menyoroti kaitannya dengan situasi atau kondisi UMKM. Lah, kalau UMKM sekarang ini memang susah untuk bersaing dengan produk-produk lain, termasuk produk impor, maka yang benar-benar tidak memungkinkan itu harus dikelompokkan, agar mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk daya saing terhadap produk-produk yang lain, termasuk produk impor. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita diskusi sedikit. Mas Kohar, semua penelpon kita pada hari ini memahami dan mendukung ya pernyataan Presiden Joko Widodo, tapi mungkin harapannya tidak berhenti di situ saja. Betul. Ada langkah selanjutnya. Mungkin ada yang pengen meniru, kita bisa meniru Korea begitu dengan Korean Wave-nya. Ada juga keperpihakan kepada petani kecil. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi spirit yang digaungkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden dengan benci produk asing itu adalah sebetulnya adalah bahasa tekanan. Jadi bahasa yang membuat kita supaya kita bangun gitu ya. Kita tiba-tiba dibangunkan oleh situasi di mana di luar sana kita sudah dikepung oleh produk-produk asing, terutama produk-produk yang sudah ada padanannya di Indonesia, yang membuat kemudian usaha kecil menengah itu menjadi sama sekali tidak bisa bernapas, menjadi sesak napas. Nah, dengan dibangunkan oleh tagline, oleh jargon, oleh seruan untuk mencintai produk dalam negeri pada saat bersamaan membenci produk luar negeri, maka kita menjadi punya kebanggaan. Kebanggaan itu harus ditanamkan. Saya katakan tadi, cinta itu butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan kita ya mungkin kita ya sedikitlah memberikan nilai lebih kepada usaha UKM kita, dan itu penting karena hanya semata-mata menyampaikan rasionalitas, kita akan menghadapi situasi yang tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena tadi itu misalnya ada predatory price, ada prinsip-prinsip perdagangan yang tidak adil. Ketika harga ditekan sedemikian rupa, maka ya produk kita tidak akan bisa bersaing sampai kapanpun. Kalau ada politik-politik dagang seperti itu, model dumping seperti itu. Nah, Korea Selatan adalah prototipe atau benchmark jadi dari sebuah bangsa yang sukses menggaungkan slogan untuk mencintai produk dalam negeri mereka. Dengan begitu kemana-mana nih, tadinya bukan hanya
produk dalam tadinya awalnya produk berupa barang, misalnya handphone dan seterusnya. Tetapi lama-kelamaan sampai pada budaya, Korean Wave, bahkan mereka bisa mengekspor budaya itu. Dan Indonesia punya banyak hal yang kira-kira potensinya bisa digaungkan pada level yang lebih luas. Banyak animator kita juga menjadi animator andalan untuk film-film di Hollywood misalnya. Ada penari kita yang dipakai oleh Madonna, pernah dipakai oleh Madonna untuk menjadi penari latar. Penyanyi kita beberapa kali berkolaborasi dengan penyanyi terkenal luar negeri. Artinya potensi itu ada, tetapi kita kadang-kadang minder untuk menyatakan bahwa kita ini bangsa yang besar loh. Besar dari secara geografis, besar demografis, artinya jumlah, tetapi juga sebetulnya kita punya besar dalam hal potensi. Tidak kalah, hanya saja kepercayaan diri yang harus ditumbuhkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden itu untuk menggugah kepercayaan diri kita itu. Oke, baik. Mas Kohar, kita jeda kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, masih berbicara mengenai membenci produk asing. Mas Kohar, kembali ke pertanyaan saya tadi beberapa segmen yang lalu mengenai supply and demand, bagaimana Mas? Bisa tidak kemudian kita betul-betul mengandalkan produk lokal memenuhi kebutuhan kita? Supply itu bisa diciptakan. Supply bisa diciptakan, demand sudah tersedia kan. Ingat, kita ini 270 juta rakyat jumlah kita, sangat tinggi, sangat banyak. Artinya Indonesia adalah pasar yang sangat menggiurkan bagi produk-produk apapun dari manapun. Nah, tinggal bagaimana kita menggiatkan supply. Nah, supply itu bisa dipenuhi apabila permintaan itu juga tinggi. Nah, ini permintaan tinggi tetapi bukan produk lokal. Produk adalah produk asing, produk luar negeri. Kenapa mereka lebih melirik produk luar negeri? Karena tadi harganya sudah dibanderol sangat murah, dibanting. Mengapa mereka bisa membanting dengan harga murah? Karena disubsidi oleh negara mereka. Produk-produk dari Tiongkok itu disubsidi oleh pemerintahannya. Mati-matian disubsidi. Habis-habisan, pokoknya asal untuk ekspor, tujuan ekspor disubsidi. Bahkan akhirnya pun tidak rasional. Yang paling utama adalah menguasai pasar dulu. Strateginya begitu. Begitu pasar sudah dikuasai, menciptakan ketergantungan. Menciptakan ketergantungan, menciptakan loyalitas artinya kan. Nah, dengan menciptakan loyalitas, orang tergantung, maka setelah itu pelan-pelan harga naik tidak terasa. Pada titik tertentu harganya minimal dibuat sama. Jadi ada spirit-spirit yang sebetulnya unfair, tidak fair, tidak adil. Tetapi tidak dipraktikkan secara telanjang begitu, hanya saja di bawah permukaan itu terlihat. Karena itu pengaturan di marketplace itu harus betul-betul mulai dilakukan. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang memang masuk ke lapak-lapak online itu, lapak-lapak daring itu, dengan tujuan untuk memata-matai dulu, melihat, oh ini jilbab harganya berapa ini? Oh, 50.000, ditiru motifnya, dibuat bentuknya, spesifikasinya dibikin persis, lalu di situ misalnya harganya 50.000, nah dia akan bikin di luar sana, dia bikin dengan jenis yang sama, spesifikasi yang sama, tapi harganya diturunkan menjadi separuhnya. Ya orang akhirnya industri kita kolaps, karena industri kita tidak mungkin untuk terus-menerus disubsidi dalam jumlah yang besar. Betul tadi misalnya ide untuk memberikan kredit tanpa agunan, dan itu kan sebagian sudah dipraktekkan. Kita memiliki KUR, skema KUR, kredit usaha rakyat yang digunakan oleh usaha menengah, usaha kecil dan usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi prinsipnya ini adalah keberpihakan. Nah, cinta produk dalam negeri, benci produk luar negeri, itu adalah keberpihakan. Kalau bukan kita yang berpihak kepada rakyat kita, kalau bukan kita yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, menengah kita, kita mengharapkan siapa? Tidak mungkin kan? Maka seruan yang disampaikan oleh Presiden
itu adalah bentuk ajakan, bahasa hentakan lah kira-kira begitu, agar kita ini punya keberpihakan. Selama ini kita mungkin kurang berpihak, sehingga industri dalam negeri akhirnya layu sebelum berkembang, atau baru kemudian merintis tiba-tiba mati. Nah, kecintaan terhadap itu memang tidak bisa serta-merta simsalabim. Itu harus dilakukan bersama-sama. Siapa yang perlu memberikan contoh pertama kali adalah ya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, ketika melakukan belanja anggaran atau belanja barang, maka harus mulai memasukkan kriteria komponen lokal. Ini barang dibuat oleh industri dalam negeri atau bukan, dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Ketika dia komponen lokalnya itu lebih tinggi atau dia diproduksi bahkan mungkin 100% di Indonesia, maka dia layak untuk dimenangkan, untuk diberikan kesempatan memasok barang itu. Nah, dengan politik seperti itu, dengan keberpihakan seperti itu, maka industri kita akan menggeliat. Kalau industri kecil kita akan menggeliat, siapa yang senang? Siapa yang terangkat harkatnya? Rakyat. Jadi Egan, UMKM kita itu sekarang data terakhir menunjukkan mampu menyerap lebih dari 117 juta. Itu artinya setara dengan sekitar 97% angkatan kerja kita. Dengan penyerapan yang sebegitu besar, kalau tidak ada keberpihakan, maka ini bisa goyah ini sendi-sendi perekonomian rakyat ini. Nah, kalau dengan keberpihakan seperti itu, dengan jumlah tadi UMKM yang 99,99%, dengan angkatan penyerapan tenaga kerja yang 117 juta lebih itu, maka kita bisa berharap kalau itu semua kita sepakat, kita bersama-sama menggaungkan, mengamplifikasi gerakan cinta produk dalam negeri, sekaligus menolak atau benci produk luar negeri itu efektif, pada saat itulah ekonomi kita akan semakin kuat. Rakyat akan bisa berdaulat, perekonomian kita akan berdaulat dengan memulai dari UMKM. Inilah sejatinya ekonomi kerakyatan itu kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan slogan kosong, ini bukan mimpi ideologis gaya lama, tidak. Tetapi sekarang ini banyak dipraktekkan di mana-mana. Kenapa Donald Trump tergoda dengan American First? Karena mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka dikepung oleh Tiongkok, barang-barang Tiongkok. Nah, di Indonesia kan juga begitu, mosok cangkul, arit, peniti, barang-barang yang sudah bisa diproduksi, pemotong kuku, alat-alat alat-alat tukang yang bisa diproduksi di dalam negeri dan sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian akhirnya diserbu barang-barang itu dari Tiongkok dengan harga yang tadi dibanting-banting tadi itu. Akhirnya apa? Pandai besi di beberapa daerah bangkrut, tutup, karena mereka kalah bersaing. Itu jadi prinsip dasar dari spirit yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah keberpihakan, dan itu harus dimulai dari sekarang dan dari kita sendiri, bangsa Indonesia. Baik, Mas Kohar, terima kasih. Terima kasih pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah mestinya memelopori mencintai produk dalam negeri. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa mestinya lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Konsekuensinya penilaian penawaran peserta pengadaan barang jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri. Jangan ada lagi proyek pemerintah yang dijalankan dengan bertumpu pada barang impor. Tidak kalah pentingnya ialah terus-menerus melakukan edukasi untuk mengubah mindset atau pola pikir bahwa produk luar negeri lebih berkualitas. Indonesia ialah bangsa yang besar dengan 270 juta penduduk dan daya beli yang tinggi. Hal ini berpotensi mendongkrak ekonomi. Maka sayang jika pasar ini dikuasai oleh bangsa lain. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karyanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV